warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delius Zain. Saya berasal dari kelompok 4, Indra Penglihatan, yang terdiri dari 1. Adelius Zain, Andi Gunawan, Ayumi Lasari, Rizka Handila, Genasi Terangi Buwanasari, Nadila Selviana Damayanti, Muhammad Nurkobi, Yohanes Prayoga, Dwi Aprilida. Anatomi mata. 1. Lapisan penunjang. A. Sklera. Sklera adalah lapisan terluar mata yang keras, terdiri atas jaringan ikat yang opak. B. Kornea. Kornea adalah modifikasi sklera di bagian anterior yang bersifat transparan atau tembus cahaya. 2. Lapisan vaskular. A. Choroidea. Choroidea merupakan membran tipis pembuluh darah, berada antara sklera dan retina. B. Corpus ciliaris. Corpus ciliaris adalah bagian anterior choroidea yang menebal, berisi otot ciliaris yang membantu mengatur fokus lensa. Corpus ciliaris menghasilkan cairan aqueous dan beberapa elemen cairan vitreous. C. Lensa. Lensa berada di belakang kornea, bersifat transparan dan mampu berakomodasi sesuai kebutuhan. D. Iris. Iris merupakan diafragma atau lapisan otot tipis di depan lensa, mengandung pigmen dan bersifat opak. E. Pupil. Pupil adalah bagian lensa yang terlihat dari depan, terbuka ke depan untuk dimasuki cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Aprilida. Baiklah, saya Dwi Aprilida. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 3. Lapisan retina. A. Retina. Retina melapisi 2/3 posterior choroidea. Di sebelah dalamnya terdiri atas lapisan saraf dan lapisan pigmen. B. Fovea. Fovea atau fovea centralis adalah lekukan di bagian tengah retina, hanya mengandung sel kerucut. 4. Rongga bola mata. A. Kamar aqueous. Kamar aqueous atau aqueous chamber terdiri atas 1. Kamar depan. Kamar depan atau interior chamber berada di antara kornea dan iris. Berisi cairan aqueous atau aqueous humor, cairan jernih yang dihasilkan oleh corpus ciliaris. 2. Kamar belakang. Kamar belakang atau posterior chamber berada di antara iris dan lensa, berisi cairan aqueous. B. Kamar vitreous. Kamar vitreous atau vitreous chamber membentuk rongga terbesar di belakang lensa, berisi cairan vitreous atau vitreous humor, materi seperti agar. Indra penglihatan. A. Retina. Retina terdiri atas 10 lamina atau lapisan sel. Jenis sel tersebut adalah 1. Reseptor visual, terbagi menjadi sel kerucut dan batang. 2. Neuron atau terbagi menjadi sel bipolar, sel ganglion, sel horizontal, dan sel amakrin. 3. Sel glia terbagi menjadi muler. Sel kerucut dan batang bersinapsis dengan sel bipolar. Sel bipolar bersinapsis dengan sel ganglion. Gambar 10.3 adalah retina dan reseptor visual. Gambar 10.4 adalah reseptor visual. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sylvia Damayanti. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang optalmoskopi. Optalmoskopi atau funduskopi adalah pemeriksaan untuk melihat bagian dalam belakang mata atau fundus dan struktur lainnya dengan menggunakan alat optalmoskopi. Mekanisme pembentukan bayangan. Mekanisme pembentuk bayangan terjadi berdasarkan prinsip optik, yaitu 1. Lintasan satu medium ke medium lain yang berbeda kepadatan optisnya akan mengalami pembahasan atau refraksi. 2. Berkas cahaya yang sejajar yang datang pada lensa bikonveks akan dibiaskan ke titik fokus di belakang lensa. 3. Berkas cahaya yang datang dari objek berjarak 6 meter atau lebih dianggap sejajar. Selanjutnya, akomodasi. Pada lensa mata normal atau emetrop, jika mulkulus ciliaris dalam keadaan relaksi, berkas cahaya sejajar yang datang akan difokuskan pada retina.
Objek yang jaraknya kurang dari 6 meter akan menghasilkan berkas cahaya divergen atau menyebar, dan bayangannya akan difokuskan di belakang retina sehingga membentuk gambaran kabur. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya beberapa generasi Kang Brasari akan menjelaskan materi tentang indera penglihatan, yaitu presbiopia, daya kemampuan akomodasi menurun pada usia lanjut menyebabkan mata presbiop, yaitu titik dekat jauh dari mata. Dan yang kedua, miopia disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung atau bola mata yang terlalu panjang sehingga berkas cahaya sejajar difokuskan di depan retina. Yang ketiga yaitu hipermetropia disebabkan oleh lensa mata yang terlalu pipih atau bola mata terlalu pendek sehingga berkas cahaya sejajar difokuskan di belakang retina. Keempat yaitu astigmatisme yang disebabkan oleh kelengkungan lensa yang tidak seragam. Bagian lensa di belakang kelengkungan yang berada akan membiaskan cahaya ke fokus yang berlainan sehingga membentuk bayangan yang kabur pada segmen tertentu. Kelima yaitu jarak visual. Stimulus cahaya yang datang akan membangkitkan potensial reseptor pada reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang. Lalu pada sel bipolar, dari sisi impuls visual akan direlay sehingga mencapai area visual primer. Dan yang keenam yaitu hipermetropia, potensi yang akan dibangkitkan oleh kerja cahaya terhadap senyawa fotosensitif pada sel batang dan kerucut. Sel fotoreseptor mengandung fotopigmen. Ada 4 macam fotopigmen, yaitu pertama pada sel batang, dan 3 tipe sel kerucut yaitu fotopigmen yang dinamakan rhodopsin, terdiri atas protesin atau opsin. Berbeda-beda untuk keempat macam fotopigmen. Untuk sel batang dinamakan skotopsin, retinal pertama aldehida fotopigmen, vitamin A1 pemecah. Sama untuk yang keempat, pemecahan ikatan kimia retinan skotopsin akan menutup saluran ion Na+ dan menyebabkan hiperpolarisasi dan penghentian pelepasan neurotransmitter pada sel fotoreseptor, depolarisasi, dan peningkatan bipolar. Selanjutnya, jarak visual. Stimulus cahaya yang akan datang membangkitkan potensial reseptor pada sel reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang, lalu pada sel bipolar. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yohanes Prayoga. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. G. Astigmatisme disebabkan oleh kelengkungan lensa yang tidak seragam. Bagian lensa dengan kelengkungan yang berbeda akan membiaskan cahaya ke fokus yang berlainan sehingga membentuk bayangan yang kabur pada segmen tertentu. H. Jarak visual. Stimulus cahaya yang datang akan membangkitkan potensial reseptor pada sel reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang, lalu pada sel bipolar. Dari sini, impuls visual akan dirilis hingga mencapai area visual primer, lalu area visual sekunder pada korteks cerebri, dan akhirnya sampai ke area asosiasi visual. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Handila. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi.
1. Hipermetropia. Potensi aksi dibangkitkan oleh kerja cahaya terhadap senyawa fotosensitif pada sel batang dan pada sel kerucut. Pada gambar 10.8, sel fotoreseptor mengandung fotopigmen. Ada 4 macam fotopigmen, 1 pada sel batang, dan 3 pada 3 tipe sel kerucut. Fotopigmen pada sel batang dinamakan rhodopsin, terdiri atas protensin atau opsin. Berbeda-beda untuk keempat macam fotopigmen. Untuk sel batang dinamakan skotopsin. Retina 1 atau retinal adalah aldehida fotopigmen. Vitamin A1 sama untuk keempat. Pemecahan ikatan kimia retina skotopsin akan menutupi saluran ion Na+ dan menyebabkan hiperpolarisasi dan penghentian pelepasan neuron. Pemecahan ikatan kimia retina skotopsin akan menutupi saluran ion Na+ dan menyebabkan hiperpolarisasi dan penghentian pelepasan neuron transmitter pada sel fotoreseptor. Depolarisasi dan peningkatan bipolar dan melepaskan neuron transmitter pada sel pembangkit potensial aksi pada sel ganglion. Proses bangkitnya potensial aksi pada sel ganglion digambar sebagai berikut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kobi. Saya akan menjelaskan jarak visual. Jarak visual, stimulus cahaya yang datang akan membangkitkan potensial reseptor pada sel reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang, lalu pada sel bipolar. Dari sini, impuls visual akan direlay sehingga mencapai area visual primer, lalu area visual sekunder pada korteks cerebri, dan akhirnya sampai ke area asosiasi visual, seperti perjalanan gambar berikut. Adaptasi gelap dan adaptasi cahaya. Jika seseorang yang berada cukup lama di lingkungan terang tiba-tiba pindah ke lingkungan gelap, retina perlahan-lahan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya selama orang tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan gelap. L. Gerakan mata. Tujuan gerakan mata ialah agar bayangan objek terfokus di foia pada retina. Saraf cranialis. Pengatur gerakan bola mata adalah nervus oculomotorius atau saraf otak 3, nervus trochlearis atau saraf otak 4, nervus abducens atau saraf otak 6. Selanjutnya, slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indra Sari. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Strabismus dalam kurung Julin terjadi jika sumbu mata tidak bertahan pada posisi yang menghasilkan bayangan visual pada retina. Penglihatan warna, persepsi warna tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan, diserap dan ditransmisi oleh pigmen pada objek dalam dunia visual. Contohnya yaitu suatu benda tampak merah karena cahaya gelombang pendek yang akan menghasilkan persepsi biru diserap oleh benda itu, sedangkan cahaya gelombang panjang yang akan menghasilkan persepsi merah dipantulkan dan mengeksitasi fotopigmen retina yang sensitif terhadap merah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu buta warna. 1. Akromatisme atau akromatopasia atau total, tidak dapat membedakan warna dasar, terlihat hitam dan abu-abu. Kedua, diakromatisme atau partial, dapat membedakan warna tertentu. Ketiga, deuterinopia, sel kerucut hijau. Protanopia, sel kerucut merah.
tritanopia, sel kerucut biru atau kuning. Menurut Herring, ada 3 macam fotokemis yang mempunyai 6 macam kualitas yang memberikan 6 macam sensasi. Substansi putih hitam, merah hijau, biru kuning. Dan terakhir tes buta warna yaitu uji Holmgren, uji Stilling atau Ishihara.